Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mahasiswa? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Saya mencoba untuk menambahkan dari diskusi pada materi manusia dan lingkungan untuk pembelajaran IPS yang saya anggap sebagai salah satu materi yang sedang in atau yang sedang tren saat ini. Materi tentang menumbuhkan green behavior dalam pembelajaran IPS di SD ini salah satu topik yang menurut saya luar biasa jika digali lebih mendalam, sehingga guru SD dapat menyampaikan atau dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap peserta didik. Dan tujuannya tentu pembelajaran IPS sangat bermakna dan sangat menyenangkan untuk peserta didik. Baik, mari kita bersama-sama untuk menyimak ya. Baik, kita mulai tentang pemahaman terlebih dahulu tentang kecerdasan ekologis dalam pembelajaran IPS. Langkah kecil yang penting ya untuk menyelamatkan lingkungan itu adalah bagaimana mengubah pola konsumsi maupun lifestyle ya. Pentingnya memiliki kesadaran. Peserta didik saat ini yang kita lihat memang memiliki kebiasaan membeli air minum dengan plastik. Nah, ini perlu diganti. Perlu diberikan kesadaran kepada mereka untuk membawa air putih, kemudian botolnya itu dibawa dari rumah. Nah, ini akan menjadikan tindakan dari peserta didik itu mereka merespon gitu ya ketika memiliki kesadaran. Dan tentunya harus memiliki keterampilan. Dimaksudkan adalah bagaimana ketika peserta didik ini memilih makanan-makanan dari lokal ya, yang higienis tentunya. Tentu kita tidak mengurangi bagaimana banyaknya produk-produk global, namun kita mencoba untuk mengenalkan kepada mereka bagaimana memilih makanan produk lokal. Nah, oleh karena itu kita tentu harus mengembangkan apa yang perlu dilakukan oleh guru kepada peserta didik sehingga dengan langkah pedagogi ya, ekopedagogi gitu. Mari kita simak terlebih dalam ya kepada aspek teoritis dari green behavior. Memang istilah ini sudah banyak digaji ya, banyak diimplementasikan di berbagai disiplin ilmu. Mereka menyebutkan ada Go Green, Think Green, Green Life, Green School, Green Living, Green City, dan seterusnya. Istilah-istilah di atas ini sebenarnya mengacu kepada ecological kompetensi atau ecological literasi atau yang kita sebut ekoliterasi. Nah, ini yang akan kita tekankan kepada peserta didik begitu untuk bisa memberikan satu langkah dan memberikan satu kebiasaan kepada peserta didik gitu ya. Nah, adapun keterampilan saya coba kutip dari Stone dan Barlow, diperlukan adanya pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran. Nah, ilustrasinya adalah kepala itu adalah sebagai pengetahuan, keterampilan sebagai tangan, dan hati sebagai kesadaran. Nah, inilah yang harus dibentuk kepada peserta didik sehingga peserta didik mampu memberikan perhatian lebih kepada aspek di lingkungan, terutama di sekolah maupun di rumah. Nah, bagaimana membangun green behavior ini? Membangun green behavior tentu perlu adanya kolaborasi. Kolaborasi yang diharapkan mencapai kepada
langkah-langkah konkret. Nah, kolaborasi bisa dilakukan kepada peserta didik, kemudian kepada guru, kepala sekolah, sehingga semua stakeholder atau yang berkepentingan di dalam sekolah tersebut mampu tergerak dalam melaksanakan green behavior ini, kebiasaan-kebiasaan yang sangat penting di dalam pembelajaran. Mengutip dari konsep Earth Carter ya, yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nana Supriyatna dalam penelitiannya, menyebutkan ada key principle. Ada 3: respect for the earth, care for life, adopt patterns of production, consumption, and reproduction. Nah, tiga kunci ini kemudian diimplementasikan kepada green behavior. Yang pertama, respect for the earth. Bagaimana kita bisa membiasakan kepada peserta didik untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga mereka bisa memilah organik dan non-organik, gitu ya. Kemudian bagaimana menanamkan perilaku kepada siswa untuk sadar melakukan menanam dan memelihara pohon di sekolah. Bukan hanya menanam, tapi memelihara pohon di sekolah. Ini adalah bentuk respect kepada bumi kita, gitu ya. Kemudian care for life. Ini mengajak kepada peserta didik bagaimana memilih makanan organik. Kita tahu memang pada saat di sekolah mereka beli makanan yang tidak organik, tapi kita perlu menyampaikan kepada mereka bahwa bagaimana memilih makanan yang organik. Kemudian memakai masker saat bepergian. Nah, ini yang perilaku yang baik pada saat di perjalanan ya, menggunakan masker, sehingga kita memiliki kepedulian, baik itu kepada diri sendiri maupun kepada orang-orang. Kemudian bagaimana memiliki perilaku menegur teman yang melakukan tindakan tidak ramah lingkungan. Contohnya misalkan membuat atau melakukan perusakan terhadap pohon di sekolah, ya. Kemudian banyak hal yang dilakukan, atau mencoret-coret pada bangku. Tindakan-tindakan seperti itu perlu ada teguran-teguran. Kemudian menghindari produk yang mengandung pengawet. Ini memang tidak dapat dipungkiri, namun bagaimana langkah-langkah yang bisa kita berikan kepada mereka untuk bisa minimal membaca terlebih dahulu. Jika hal itu produknya memang memiliki pengawet, ya alangkah baiknya tidak perlu dikonsumsi. Nah, kemudian pada produksi, konsumsi, dan reproduksi ini, bagaimana guru bisa menyampaikan kepada peserta didik untuk menghindari penggunaan kantong plastik. Ini di Indonesia sudah ada aturannya, di beberapa kabupaten kota sudah ada aturannya mengurangi penggunaan kantong plastik. Ini perlu diajarkan kepada peserta didik. Bagaimana menggantikannya? Banyak sekali yang bisa dilakukan untuk menggantikan kantong plastik ini. Kemudian mengkonsumsi yang ramah lingkungan, ya. Kemudian menggunakan satu botol untuk isi ulang seperti yang saya sebutkan, bahwa pentingnya mereka peserta didik untuk membawa tempat minuman sendiri ke sekolah. Nah, kemudian bagaimana mendaur ulang, banyak sekali yang bisa di-recycle untuk kepentingan kreativitas, ya. Oke, kemudian pertanyaannya bagaimana dalam prosesnya kita mengembangkan green behavior ini. Kebiasaan-kebiasaan yang sangat penting tadi ketika disampaikan kepada siswa, apakah akan secepat itu untuk bisa dilakukan? Tentu perlu adanya dialog kepada peserta didik, kepada guru-guru, ya. Ini penting kepada semua peserta didik dan kepada semua guru untuk dilakukan dialog bagaimana menumbuhkan
semangat green behavior, ekoliterasi di sekolah. Nah, dalam pembelajarannya tentu harus ada praktek baik di dalam kelas maupun di luar kelas, ya, dengan menggunakan key principle dari Bert Carter tadi, sehingga guru dapat benar-benar memberikan tujuan pembelajaran dan hasil atau outcome pembelajarannya menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah merefleksikan adanya evaluasi, sehingga penting dalam prosesnya kita bisa melihat apakah ada hasil yang didapatkan pada saat sudah melaksanakan proses green behavior ini. Nah, oleh karena itu pentingnya memiliki perilaku ramah lingkungan, baik itu di sekolah maupun di rumah dan di masyarakat, ya, sehingga masyarakat maupun peserta didik memiliki kecerdasan secara ekologis. Dan saya menyebutnya inilah gaya hidup baru, ya, gaya hidup baru di masyarakat, gaya hidup baru di sekolah, sehingga pada saat peserta didik maupun masyarakat akademik memahami ini, kita mampu menjaga lingkungan kita dan kita akan merasakan bahwa green behavior ini sangat mensupport kepada diri kita sendiri, ya. Budaya-budaya yang kita lakukan akan semakin memberikan dampak positif, ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada materi manusia dan lingkungan tidak hanya berfokus pada satu topik, namun green behavior ini mampu dijadikan sebagai salah satu pendekatan yang maksimal untuk guru SD, calon guru SD, dan tentu untuk kita semua. Ya, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.